Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-91. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka Ki Sumangkar tidak dapat berkata lain daripada menerima tawaran Untara. Dengan demikian maka segera mereka mulai membicarakan pelaksanaan dari penyerahan itu. Dalam hal ini Ki Sumangkar pun tidak dapat terlampau banyak mengajukan pendapatnya. Sebagian dari pembicaraan itu datang dari pihak Untara sebagai sesuatu yang harus diterima oleh Ki Sumangkar. Namun di dalam hati Untara masih saja selalu dirayapi oleh kecemasan tentang anak buahnya sendiri. Apakah mereka dapat menerima sikapnya itu dengan ikhlas? Dalam pada itu maka Untara menyadari betapa beratnya tugas yang akan dilakukannya. Ia telah pula mendengar sikap Sono Keling dan alap-alap Jolotundo beserta sebagian orang-orang Jipang yang menyingkir ke lereng Merapi mengikuti hantu yang bernama Ki Tambakwedi. Di sana mereka akan bertemu dalam kepentingan yang bersamaan, melawan Untara dan menolak kekuasaannya. Sikap itu berarti melawan terhadap kekuasaan Pajang. Maka Ki Tambakwedi dan segala pengikutnya kemudian dapat dianggap sebagai suatu pemberontakan. Di samping Sono Keling dan pengikutnya yang masih ada, semuanya itu harus masuk di dalam hitungannya. Karena itu apabila persoalan Ki Sumangkar dan sebagian dari orang-orang Jipang yang memenuhi panggilannya ini sudah selesai, maka Untara akan segera menghadapi tugas baru, Ki Tambakwedi. Malam itu tak ada persoalan yang menghambat pembicaraan di antara mereka. Untara tidak berbuat sewenang-wenang karena kemenangannya, sedang Ki Sumangkar tidak banyak menuntut hal-hal yang tidak mungkin bagi orang-orangnya. Masing-masing mencoba menempatkan dirinya pada sikap yang sebaik-baiknya tanpa meninggalkan tugas yang harus diselesaikan, sehingga dengan demikian maka pembicaraan itu pun segera berakhir. "Apabila tidak ada syarat-syarat yang harus aku lakukan lagi, Ngger," berkata Ki Sumangkar kemudian, "maka izinkanlah aku meninggalkan Banjar Desa ini. Kami bersama-sama akan memasuki tempat yang telah Angger tentukan tanpa bersenjata. Senjata-senjata kami akan sudah kami kumpulkan di tempat yang Angger kehendaki. Kami percaya kepada Angger Untara bahwa nasib kami berada di dalam lindungan Angger. Angger pasti tidak akan khilaf seandainya ada anak buah Angger yang tidak dapat melihat kenyataan seperti yang Angger kehendaki, sehingga akan timbul kemungkinan-kemungkinan yang tidak kami inginkan." "Aku berjanji, Paman," sahut Untara. "Aku akan mencoba sejauh-jauhnya bahwa tidak akan ada perlakuan di luar kehendakku. Namun ada satu hal yang tidak dapat aku lakukan di saat-saat yang Angger kehendaki itu. Tongkat baja putih ini tidak akan dapat aku kumpulkan bersama dengan senjata-senjata orang-orang Jipang itu. Aku tidak akan sampai hati melihatnya. Senjata ini adalah senjata ciri kebesaran perguruanku." Untara mengerutkan keningnya. Sesaat ia berdiam diri, namun kemudian ia pun berkata, "Jadi apakah Paman menghendaki suatu pengecualian?" Ki Sumangkar mengangguk. "Iya, Ngger."
Paman akan tetap menggenggam senjata itu? Bertanya Untara. Apakah masih ada keraguan-raguan di dalam hati paman terhadap maksud baik itu? Ki Sumangkar menggeleng. Tidak, Nger. Aku tidak berprasangka dan aku tidak ingin tetap memegang senjata itu. Ki Sumangkar berhenti sejenak, kemudian dengan nada yang dalam ia berkata, Aku ingin menyerahkan lebih dahulu, Nger, supaya senjataku ini tidak teronggok dalam satu kumpulan dengan senjata-senjata yang lain, senjata para prajurit Jipang itu. Maksud paman? Untara menegaskan, senjata ini akan aku tinggalkan di sini sekarang, Nger. Kalau Angger atau salah seorang dari anak buah Angger sempat memungut senjata Tohpati, maka alangkah baiknya kalau kedua senjata itu disimpan bersama, atau kalau Angger tidak ingin melihatnya setiap saat, maka sebaiknya senjata itu dilarung saja ke laut. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa juga sesuatu berdesir di dalam dadanya. Terasa betapa beratnya orang tua itu akan melepaskan senjatanya. Sudah tentu ia tidak akan dapat melihat senjata ciri kebesaran perguruannya itu tergolek di antara puluhan senjata yang berserakan. Karena itu, maka dengan penuh pengertian Untara berkata, Paman, biarlah aku mencoba menyimpan senjata itu. Aku akan menyimpannya sebagai suatu senjata pusaka yang berharga. Ketahuilah bahwa senjata Kakang Tohpati itu sekarang ada di dalam simpananku pula. Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian tampak betapa muram sinar matanya ketika ia mengamat-amati senjatanya. Senjata yang diterima dari gurunya dahulu bersama Patih Mantahun. Kini senjata itu harus terpisah darinya, tetapi ia tidak dapat mengingkarinya. Ia yakin bahwa apa yang dilakukan sekarang ini mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang berharga bagi orang-orang Jipang, sehingga pengorbanannya itu pasti akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian dengan paro Ki Sumangkar berkata, Aku akan menyerahkannya sekarang, Ger. Untara mengangguk sambil menjawab, Baik, Paman. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Apabila darahnya masih sepanas darah di waktu mudanya, maka mati bersama dengan hilangnya senjata itu pasti akan dilakukan. Tetapi kini ia telah menjadi tua. Bukan ketuaannya itulah yang telah menyeretnya ke dalam keputusasaan, tetapi dengan umurnya yang sudah semakin banyak, Ki Sumangkar makin menyadari nilai-nilai nyawa seseorang dibandingkan dengan nilai benda-benda yang dikeramatkannya. Di belakangnya berpuluh-puluh jiwa akan dapat dibebaskannya dari ketakutan, kecemasan, dan hidup tanpa arti. Mereka akan terlepas pula dari kesempatan-kesempatan yang akan menjerumuskan mereka semakin dalam ke lingkungan yang sebenarnya harus disiriki, kebiadaban, kekasaran, kekejaman, dan tindakan-tindakan sejenis. Malam itu, Ki Sumangkar meninggalkan sangkal putung seorang diri tanpa tongkat baja putihnya. Betapa berat hatinya, namun semuanya itu telah bulat dikehendakinya. Ia ingin melihat kehidupan yang damai dan tentram di seluruh daerah Demak Lama. Untara dan Widura yang masih tinggal bersama Kiai Gringsing di pendopo. Setelah orang tua itu mengantar Ki Sumangkar sampai di regol halaman, masih juga berbincang sebentar. Widura yang mengetahui serba sedikit tentang Sidanti telah menyampaikan pendapatnya pula. Sidanti adalah seorang anak kepala daerah perdikan yang cukup luas di lereng perbukitan Menoreh di sebelah barat hutan Mentau.
Untara segera menyadari keterangan itu. Senopati muda itu dapat menangkap maksud Widura. Dengan keterangan itu Widura ingin memperingatkan Untara bahwa mungkin ia akan berhadapan dengan tugas baru yang cukup berat. Bahkan mungkin tidak kalah beratnya dengan tugas yang sedang diembannya kini. Sejenak ruangan itu menjadi sunyi. Masing-masing sibuk dengan angan-angan sendiri. Kiai Gringsing duduk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah ia sedang menikmati suatu cerita yang mengasihkan. Untara sibuk meraba-raba janggutnya yang belum sempat dipotongnya. Janggut yang terlampau jarang untuk dipelihara, sehingga lebih baik baginya untuk dipotongnya licin-licin. Sedang Widura duduk sambil terpekur, seolah-olah lagi menghitung jari-jari di tangannya. Di luar ruangan itu, di pendopo Banjar Desa, masih terdengar rintih kesakitan. Beberapa orang di antara mereka terdengar mengeluh tak habis-habisnya karena pedih-pedih lukanya. Tiba-tiba, Kiai Gringsing tersadar. Naluri dukunya tiba-tiba menjalari dadanya. Dengan serta-merta ia beringsut sambil berkata, "Ah, aku mohon diri sejenak, Nger. Barangkali lebih baik bagiku mengobati orang-orang yang terluka itu daripada duduk di sini." Untara mengangguk sambil menjawab, "Baik, Kiai. Tetapi nanti aku mengharap Kiai apabila sempat secepatnya datang kembali ke ruang ini." "Ya, iya, Nger," sahut Kiai Gringsing sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Segera aku datang kembali." Sepeninggal Kiai Gringsing, Untara dan Widura berbincang kembali tentang pelaksanaan penerimaan orang-orang Jipang. Untara tahu benar bahwa orang-orang mereka yang langsung berhadapan dan bertempur melawan orang-orang Jipang itu sangat sulit untuk melepaskan perasaan permusuhan yang sudah tertanam dalam-dalam di hati mereka. Karena itu, tiba-tiba Untara berkata, "Paman Widura, aku akan mengirim utusan ke Pajang. Aku akan minta beberapa orang prajurit langsung di bawah pimpinan perwira-perwira tertinggi Wiratamtama untuk menerima langsung orang Jipang itu. Dengan demikian, maka aku mengharap tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama. Mungkin Ki Gede Pemanahan sendiri berkenan menerima orang-orang yang sadar itu kembali. Mungkin Ki Penjawi atau Mas Ngabei Loreng Pasar. Meskipun anak itu masih terlampau muda, namun ternyata ia telah mengejutkan hampir seluruh prajurit Pajang dan Jipang setelah ia berhasil melawan Haryo Penangsang." Widura mengerutkan keningnya. Ia adalah senopati yang bertanggung jawab di Sangkal Putung. Apakah tugas untuk menerima orang-orang Jipang itu harus dilepaskannya? Karena itu sejenak ia berdiam diri. Untara melihat sikap Widura dengan penuh pengertian. Karena itu ia berkata, "Paman, hal ini sama sekali bukan karena aku tidak percaya kepada para prajurit yang ada di Sangkal Putung, tetapi sekedar mencegah perasaan-perasaan yang kurang terkendali menghadapi peristiwa yang sulit ini." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Betapapun maka ia tidak dapat membantah seandainya Untara menjatuhkan perintah sebagai seorang senopati atasannya. Karena itu maka katanya, "Terserah kepadamu, Untara. Kita bersama-sama menghendaki segalanya menjadi baik." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia masih juga berkata, "Aku mengharap paman dapat mengerti." "Ya, aku dapat mengerti." Kembali mereka terdiam sejenak. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Lamat-lamat menggema di malam yang gelap suara kentongan darah muluk di gardu peronda, yang kemudian sahut menyahut dari ujung ke ujung Kademangan. Sejenak kemudian Untara itu pun berkata, "Aku kira
Semuanya sudah dapat direncanakan dengan tertib, Paman. Besok pagi-pagi utusanku akan berangkat ke Pajang. Widura mengangguk. Katanya, "Baik, aku harap tak akan ada kesulitan lagi." Untara dan Widura itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu. Kembali mereka berjalan berkeliling di antara orang yang terluka. Sebagian dari mereka telah dapat memejamkan mata mereka, namun sebagian yang lain masih terbaring dengan gelisahnya. Kitanu Metir pun ternyata telah sibuk pula mencoba meringankan penderitaan mereka yang terluka parah. Dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya, ia bekerja. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Untara dan Widura yang tidak kalah lelahnya, bahkan mungkin melampaui setiap orang yang berada di banjar desa itu pun, mencoba beristirahat pula. Juga Agung Sedayu telah berbaring di antara para prajurit Pajang yang melepaskan lelah mereka. Ada yang tidak sempat membersihkan dirinya. Begitu mereka selesai makan dan minum, begitu mereka merebahkan diri mereka, masih dalam pakaian tempur mereka. Namun ada juga yang sempat membersihkan diri, berganti pakaian, menyisir rambut, kemudian duduk sambil bercakap-cakap dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Namun malam berjalan menurut iramanya sendiri, acek seperti malam-malam yang lampau. Ketika fajar pecah, maka cerahlah padukuhan Sangkal Putung. Para pengungsi telah merayap kembali ke rumah masing-masing. Beberapa anak-anak muda Sangkal Putung dengan bangga mengatakan bahwa Sangkal Putung untuk seterusnya telah menjadi jauh lebih aman. Toh Pati telah terbunuh. Riuhlah berita itu mengumandang di segenap sudut Kademangan Sangkal Putung. Riuh pula lah orang menyebut-nyebut nama Untara. Ternyata pula kemudian bahwa yang dapat membunuh Tohpati adalah Untara, bukan orang lain. Tetapi tak seorang pun yang memperhatikan ketika dua ekor kuda meluncur seperti anak panah meninggalkan Kademangan itu. Mereka adalah utusan Untara untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Gede Pemanahan mengenai kebijaksanaan terakhir yang ditempuhnya, namun juga mengenai seorang prajurit yang bernama Sidanti dan gurunya Ki Tambakwedi. Di samping kematian Tohpati yang menjadi pembicaraan segenap penduduk Sangkal Putung, bagi para prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung, ada pula bahan pembicaraan yang tidak kalah hangatnya, yaitu tentang orang-orang Jipang, baik orang-orang Jipang yang terluka maupun orang-orang lain yang akan menyerah. Para prajurit itu sibuk berbincang tentang janji pengampunan yang diberikan oleh Untara. Beberapa orang prajurit menanggapi janji pengampunan itu dengan wajah yang tegang. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku tidak mengerti kenapa Ki Untara melontarkan janji itu. Ki Untara sendiri ikut dalam peperangan yang terakhir. Bahkan ia telah membunuh Macan Kepatihan. Apakah hal ini tidak merendahkan harga dirinya?" "Aku juga tidak mengerti," sahut yang lain. "Kalau janji itu keluar dari orang yang tidak pernah melihat sendiri ajang peperangan, maka hal itu mungkin sekali karena ia tidak tahu betapa banyaknya korban dan betapa panasnya hati. Tetapi Ki Untara adalah seorang perwira-wira tamtama yang langsung menangani peperangan. Ia sendiri pernah hangus dibakar oleh api peperangan. Bahkan nyawanya hampir tak dapat diselamatkan meskipun akibat tusukan senjata Sidanti." "Untara benar-benar seperti seorang senopati yang mendem kecubung," desis yang lain. "Aku tak dapat menerima sikapnya. Apabila kelak orang-orang Jipang itu benar-benar datang, maka aku akan membunuh mereka."
Percakapan itu berhenti ketika mereka melihat Agung Sedayu datang kepada mereka. Meskipun tidak sengaja, namun ternyata Agung Sedayu telah memutuskan pembicaraan tentang orang-orang Jipang. "Apakah kalian tadi melihat Adi Suwandaru?" bertanya Agung Sedayu. Para prajurit itu menggeleng. "Belum, kami belum melihatnya," sahut salah seorang dari mereka. "Mungkin ia belum datang kemari," berkata yang lain. "Semalam, putra Ki Demang itu pulang ke Kademangan." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Biarlah aku mencarinya ke Kademangan." Agung Sedayu pun segera pergi ke Kademangan. Ia ingin bertemu dengan Suwandaru untuk menyampaikan pesan Untara. Untara ingin memperbincangkan masalah orang-orang Jipang dengan para pemimpin Sangkal Putung supaya tidak terjadi salah paham. Maka yang pertama-tama dikehendaki oleh Untara dan Widura adalah Ki Demang Sangkal Putung dan Suwandaru Geni. Apabila keduanya dapat mengerti pendirian itu, maka diharap bahwa seluruh penduduk Sangkal Putung pun akan menerima kehadiran orang-orang Jipang itu sebagai suatu kewajaran. Sebab orang-orang Jipang itu tidak akan terlalu lama berada di Sangkal Putung. Mereka segera akan dibawa ke Pajang untuk seterusnya diserahkan kepada kebijaksanaan para pemimpin Pajang. Namun tidak mudah untuk menjelaskan pendirian itu kepada Ki Demang Sangkal Putung dan Suwandaru Geni. Ketika Agung Sedayu itu datang dengan orang Jipang yang terluka, maka dengan serta-merta Suwandaru telah mengemukakan pendiriannya, menolak kehadiran orang itu. Apabila Agung Sedayu tidak mengatakannya bahwa apa yang dilakukan itu atas perintah Kiai Gringsing, tetapi terhadap keputusan untuk mengampuni orang-orang Jipang yang jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, bahkan tidak hanya 10 atau 20, maka untuk meyakinkannya sehingga anak muda itu dapat menerima pendirian Untara bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian, maka Untara dan Widura harus mencobanya. Kalau mereka gagal, maka harus ditempuh cara yang lain. Cara yang tidak bertentangan dengan keputusan bersama dengan Ki Sumangkar, namun tidak melukai hati rakyat Sangkal Putung yang selama ini telah membantu prajurit Pajang dengan gigihnya. Ketika Agung Sedayu sampai di Sangkal Putung, maka yang pertama-tama menemuinya di muka regol adalah Sekar Mirah. Gadis yang berwajah riang itu menyambutnya sambil tersenyum. Baru sehari kemarin mereka tidak bertemu, tetapi rasa-rasanya telah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. "Kau tidak segera datang ke Kademangan, Kakang?" berkata Sekar Mirah. "Aku masih terlalu sibuk, Mirah. Semalam Kakang Suwandaru telah dapat tidur mendengkur di rumah. Apakah kau tidak dapat datang bersama Kakang Suwandaru?" "Adi Suwandaru pergi tanpa mengajakku. Aku kira Adi Suwandaru pun masih berada di Banjar bersama anak-anak muda yang lain." "Ah," desah Sekar Mirah, "kau mengada-ada, Kakang." Agung Sedayu tersenyum. Ia tidak menjawab lagi. Langsung ia berjalan ke pendopo menemui Ki Demang Sangkal Putung. "Apakah Ki Demang ada di rumah?" bertanya Agung Sedayu. "Kenapa kau cari ayah?" "Aku memerlukannya atas pesan Kakang Untara." "Kenapa kau tidak mencari aku?" Agung Sedayu menarik nafas. "Aku juga mencarimu, Mirah. Tetapi aku juga ingin menyampaikan pesan Kakang Untara." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, "Kenapa kakakmu itu tidak saja datang sendiri kemari? Kalau kakakmu semalam datang kemari, selagi Kademangan ini masih dipenuhi oleh para pengungsi, maka aku kira
Kademangan ini akan runtuh karena pujian yang akan diterimanya. Betapa rakyat Sangkal Putung berterima kasih kepadanya karena Kakang Untara telah berhasil membunuh Macan Kepatihan. Agung Sedayu tidak segera menjawab, tetapi dahinya tampak berkerut. Kakang Sedayu, Berkata Sekar Mirah, biarlah kakakmu itu datang sendiri kemari. Biarlah ia menerima kehormatan yang layak karena jasanya. penghormatan apa yang kau maksud? Apakah orang-orang Sangkal Putung akan berbaris sambil meneriakkan terima kasih mereka di hadapan Kakang Untara? Sekar Mirah tersenyum mendengar pertanyaan itu, tetapi ia menjawab, Kalau Kakang Untara datang kemari tadi malam, maka hal yang demikian itu pasti akan terjadi. Semua orang pasti akan memberikan salam sebagai pernyataan terima kasih mereka, satu demi satu. Bahkan mereka yang tidak sempat mendapat sambutan tangan pasti akan puas dengan menyentuh bagian-bagian tubuh Kakang Untara, bahkan ujung kainnya sekalipun. "Ah, terlampau berlebih-lebihan," sahut Agung Sedayu. Rakyat Sangkal Putung adalah rakyat yang mengenal rasa terima kasih. Apakah Kakang Agung Sedayu tidak ingat lagi ketika Kakang Agung Sedayu baru saja datang di Kademangan ini? Ketika Kakang Sedayu pergi ke warung di ujung desa itu, bukankah hampir setiap orang laki-laki datang memberi Kakang salam sebagai pernyataan terima kasih mereka? Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, Namun nada suaranya terlampau dalam. Terkenang olehnya betapa ia menjadi cemas dan ketakutan ketika si Danti datang mengancamnya. Betapa ia menjadi hampir pingsan karenanya. nah, Berkata Sekar Mirah, sekarang Kakang Agung Sedayu sebaiknya memanggil Kakang Untara. Kami harus mengadakan upacara kemenangan. tetapi tidak dalam waktu yang singkat ini. Kini Kakang Untara masih menghadapi tugas yang cukup berat. Bukankah Macan Kepatihan telah mati? Macan Kepatihan memang telah mati, tetapi masih banyak persoalan yang harus dihadapi. Yang mati adalah seorang saja dari sekian banyak pemimpin prajurit Jipang. Sekar Mirah mengerutkan keningnya, katanya, Jadi, maksud Kakang bahwa suatu ketika di Sangkal Putung masih mungkin ada pertempuran lagi? Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Oh, Wajah Sekar Mirah menjadi buram. aku kira kita semua telah bebas dari segala bentuk peperangan. Tetapi bahaya yang sebenarnya telah terjadi jauh lebih kecil dari masa-masa yang lalu. Namun Kakang Untara kini menghadapi persoalan yang lain, yang apabila kurang hati-hati akan dapat berkembang pula menjadi semakin besar. Soal apa itu? Si Danti, terasa bulu-bulu tengkuk Sekar Mirah menjadi tegak. Nama itu benar-benar mencemaskannya, jauh lebih menakutkan dari Macan Kepatihan, sebab disadarinya bahwa si Danti berkepentingan langsung dengan dirinya. Karena itu, maka wajah gadis itu pun menjadi bertambah buram. Apakah si Danti cukup berbahaya? Bukankah ia hanya seorang diri? Sedayu menyesal bahwa ia telah menyebut nama itu. Dengan demikian, ia telah membuat hati Sekar Mirah menjadi cemas. Karena itu maka dijawabnya untuk menenteramkan hati gadis itu. Jangan cemas, si Danti hanya seorang diri. Di Sangkal Putung ada beberapa orang yang sanggup melawannya. Kakang Untara, Paman Widura, dan kini kakakmu Suwandaru pun tidak lagi dapat ditamparnya tanpa perlawanan. Dahi Sekar Mirah masih berkerut-kerut, katanya. Tetapi aku dengar Guru Si Danti adalah seorang hantu yang sakti. Jangan kau cemaskan pula, sahut Sedayu. Guru kakakmu pun
melampaui kesaktian hantu itu? Sekar Mirah terdiam, tetapi wajahnya masih juga memancarkan kecemasan hatinya. Sekarang di mana ayahmu? Bertanya Agung Sedayu. Di dalam. Apakah Kakang Sedayu akan menemuinya? Iya. Aku tidak mau memanggilkan untukmu. Kenapa? Tidak apa-apa, tetapi carilah sendiri. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, Sekali ini, Kakang Untara mempunyai keperluan yang penting. Aku agak tergesa-gesa. Urusanku adalah menyediakan makanan buat kalian. Kalau kau tergesa-gesa mau makan, makanlah. Aku sudah sedia. Tolong, panggil ayahmu. Kakang Sedayu, setiap kali pasti hanya akan memberikan beberapa perintah. Sesudah itu pergi lagi. Kau tidak pernah menyediakan waktu untuk beristirahat, untuk berjalan-jalan, menikmati senja di Kademangan ini, atau melihat-lihat sawah yang hijau. Masa ini adalah masa berprihatin, Mirah. Kalau semuanya telah lampau, maka pasti aku akan berjalan-jalan, melihat isi Kademangan ini, atau pergi ke sawah. Tidak saja untuk melihat-lihat, tetapi aku pandai pula membajak dan menyebar bibit. Omong kosong, sahut Sekar Mirah. Dalam keadaan yang serupa, si Danti dapat menyisihkan waktunya untuk itu. Terasa dada Agung Sedayu berdesir, wajahnya pun tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba pula ia menjawab. Itulah bedanya, beda antara Agung Sedayu dan si Danti. Mungkin si Danti dapat menemanimu berjalan-jalan di sepanjang pematang, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, tetapi Agung Sedayu tidak. Sekar Mirah terkejut mendengar jawaban itu. Terasa bahwa kata-katanya telah terdorong terlampau jauh. Karena itu maka katanya, Maksudku bahwa apabila diperlukan waktu itu dapat diluangkan. Kalau aku menyebut si Danti, karena si Danti ternyata dapat juga menyediakan waktu untuk itu. Mudah-mudahan lain kali aku juga bisa, sahut Agung Sedayu. Tetapi di mana ayahmu? Aku tergesa-gesa. Mungkin si Danti tidak pernah berbuat seperti aku, sebab ia acuh tak acuh saja mengenai perkembangan dan kemajuan keadaan di Sangkal Putung. wajah Sekar Mirah menjadi merah. Ia tidak menjawab pertanyaan Agung Sedayu itu, tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi, tidak masuk ke dalam rumahnya, tetapi justru keluar regol halaman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.